Film India yang satu ini berbeda dari biasanya, di mana tidak ditemui pemain yang pamer pusar atau menari di bawah pohon pisang. Ini adalah film yang mengisahkan tentang tempat sampah ajaib dan tukang cukur sakti yang mengguncang negara India. Lalu, apa hubungan tempat sampah dan tukang cukur sampai penduduk negeri Perindapan heboh? Tanpa banyak bacot, siapkan kopi, nyalakan rokok, dan mari kita lanjut. Kisah diawali dengan penampakan seorang tukang cukur sederhana yang bernama Maharaja. Jagoan kita ini adalah ayah dari seorang anak yang bernama Ami. Kala itu ia sedang membelikan boneka untuk anaknya yang tinggal di seberang jalan. Tanpa bisa diduga, tiba-tiba sebuah truk besar sedang oleng dan menabrak rumah itu. 10 tahun semenjak kejadian itu, anak Maharaja yang bernama Ami bisa selamat berkat tertimpa tempat sampah kuno dengan tulisan Yusmi. Tempat sampah itu jatuh dan melindungi Ami. Karena trauma akan peristiwa itu, Maharaja dan Ami tinggal di sebuah rumah di tengah sawah, jauh dari hiruk-pikuk jalan raya. Ami dan Maharaja menamai tempat sampah Yusmi dengan sebutan Laksmi, karena berkat tempat sampah itu, Ami bisa selamat. Kerja Maharaja sendiri hanya sebagai tukang cukur di tempat orang. Ia juga mengantar jemput Ami ke sekolah. Sampai pada suatu saat, Maharaja dipanggil oleh kepala sekolah karena Ami berulah di sekolah. Ia dituduh mencampur minuman guru dengan alkohol. Ami terancam di DO dari sekolahnya. Namun untungnya tak lama berselang seorang guru membawa murid laki-laki yang mengaku sebagai pelakunya. Namun sang kepala sekolah yang sudah kehilangan muka malah terus memaki Ami dan Maharaja. Ia sudah terlanjur marah dan merasa malu. Selanjutnya, kepala sekolah meminta keduanya untuk pergi. Maharaja meminta kepala sekolah untuk meminta maaf kepada Ami, tapi kepala sekolah menolaknya. Akhirnya, Raja ditarik oleh 2 orang satpam dengan guru lainnya. Singkat cerita, setelah kejadian aneh itu, Ami bersama guru dan teman-temannya akan mengadakan perkemahan di luar kota. Tak lupa, Raja mengantarkan putrinya sampai di stasiun bus. Namun, entah ada kejadian apa, rumah Raja sudah porak-poranda. Dan kita ditunjukkan kalau Raja sudah tergeletak tak berdaya. Selanjutnya, muncul ular kobra yang melewati tubuh Raja. Yang ternyata hal itu membuat Raja tersadar dari pingsannya. Di pagi harinya, Raja mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang terjadi semalam. Polisi merasa sangat terkejut ketika Raja bilang kalau semalam rumahnya disatroni oleh 3 orang perampok. Perampok itu bukannya mengambil perhiasan, uang, atau hal yang berharga lainnya, tetapi malah mengambil tempat sampah keramat yang dimiliki oleh Raja. Karena pihak polisi tak menanggapi laporan Raja, ia terus merengek dan akhirnya malah membuat para polisi itu marah. Maharaja pun ikut marah dan berpegang kayu pada kayu yang ada di dinding. Dan ajaibnya, inilah yang terjadi. Ya, benar. Rak-rak itu akhirnya jatuh dan roboh. Dan dalam waktu yang bersamaan jatuh pula sebuah gentong yang berisi ular kobra. Mengetahui akan hal itu, semua orang yang ada berlari keluar ketakutan. Namun, Maharaja dengan santainya memegang ular berbisa itu di tangan kanannya. Scene berpindah pada sebuah rumah yang menjadi TKP pencurian emas. Di sana ada seorang anggota polisi yang sedang mengusut kasus itu. Polisi itu sedang meminta tersangka untuk melakukan rekonstruksi kejahatannya. Setelah acara rekonstruksi selesai, kapten polisi itu diberitahu kalau emas yang dikembalikan adalah emas palsu. Selanjutnya, sang kapten mendesak kepada sang pencuri untuk menunjukkan di mana emas asli yang sebenarnya. Si pencuri tetap ngotot kalau emas palsu itulah yang ia ambil. Merasa aneh, polisi merasa dipermainkan.
Polisi marah dan menuduh kalau pencuri dan pemilik rumah telah bersekongkol untuk mengerjai polisi. Setelah jauh dari rumah sang korban, kita jadi tahu kalau ternyata sang polisi dan penjahat ternyata sudah bekerja sama. Polisi itu tidak memakan hasil kejahatannya, tetapi juga sebagian kecil diberikan kepada anak dan istri para penjahat. Sin kemudian berpindah ke kantor polisi, di mana para polisi di sana sudah sangat frustrasi dengan penjelasan yang diberikan oleh Maharaja. Maharaja tetap ngotot ingin tempat sampah itu kembali. இவங்களுக்குலாம் புரியல Sang சார். kapten polisi mau tidak mau harus mendengarkan semua permintaan Maharaja, meski dengan sedikit dongkol. Karena jengkelnya, sang kapten sampai-sampai harus menyeret dan melempar Maharaja keluar dari kantor polisi. இந்த ஏரியா ஒரு ஸ்டெப் உள்ள வச்ச சுட்டு பொசிக்க Tak mau menyerah, Maharaja kembali masuk ke kantor polisi dan menyerahkan uang sebesar Rp600.000 atau sekitar 150 juta dengan harapan pihak polisi bisa menemukan tempat sampah ajaib yang ia cari. Tanpa diduga, tindakan penyuapan di muka orang banyak itu membuat sang kapten polisi naik darah dan menampar raja dengan keras. Di hari berikutnya, kapten polisi itu mendatangi rumah Maharaja. Pastinya, ia tertarik dengan sogokan dari Maharaja. Untuk mendapatkan uang Rp600.000, kapten polisi itu akan mengungkap kasus kehilangan tempat sampah itu. Di rumah itu, sang polisi menemukan buku tabungan sebesar Rp1 juta. Mengetahui hal itu, polisi menjadi tambah semangat untuk menemukan tempat sampah yang hilang. Selanjutnya, sang kapten langsung mengirim anak buahnya untuk berkeliling agar bisa menemukan tempat sampah milik Maharaja. Polisi itu pun berkeliling dan menunjukkan pada orang-orang di kota dan bertanya tentang keberadaan tempat sampah itu. Ini bukan pekerjaan mudah karena usia tempat sampah itu sudah ratusan tahun. Jadi kemungkinan pabriknya sudah tidak memproduksinya lagi. Selanjutnya, si polisi bertemu dengan Sakar, di mana ia merupakan seorang informan polisi. Ia lalu mengajak polisi itu ke salah satu temannya yang merupakan seorang pandai besi. Ia bilang kalau orang itu bisa membuat tempat sampah kuno persis seperti yang diinginkan. Pandai besi itu pun bilang kalau ia memerlukan waktu 2 hari untuk membuat tempat sampah itu. Sin kemudian mundur ke sehari sebelumnya, di mana ada seseorang berbadan gempal turun dari mobil Fortuner putih. Ia mendatangi tempat pencucian mobil dan bilang kalau ia kehilangan kacamata ketika sedang mencuci mobil di sana. Seorang petugas berusaha menjelaskannya, tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian datang pegawai yang bernama Raju yang biasa mengantar mobil pelanggan dan tiba-tiba pria berbadan gempal itu tanpa ampun langsung menghajar Raju. Ia bilang kalau semua karyawan di sana akan dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata Raju bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan mantan tahanan yang bernyali besar. Ia mendatangi sendirian ke tempat pria gempal itu. Maka tanpa ampun lagi Raju menghajar pria gempal itu sendirian. Teman-teman si gempal juga tak luput dari amarah Raju. Tin kemudian berpindah kepada Maharaja yang sedang berada di kantor polisi. Raja memang setiap hari mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Pada waktu yang bersamaan, pemilik cuci mobil itu juga datang dengan maksud untuk melaporkan kalau kawannya yang bernama Raju telah hilang. Di sana, Maharaja mengetahui foto Raju dan langsung ingat tentang kejadian perampokan di rumahnya. Kita pun diajak flashback ke kejadian tersebut. Ketika Maharaja terbangun dari pingsannya, ia menemukan tiket parkir sebuah mobil lengkap dengan plat nomornya. Dan ternyata mobil itu adalah mobil Fortuner putih milik si gempal. Menyadari hal itu, Maharaja melacak sendiri keberadaan pemilik Fortuner putih itu. Akhirnya Maharaja menemui si gempal
yang sedang nongkrong di sebuah kafe bersama dengan teman-temannya. Sebenarnya, Maharaja berencana menanyakan tentang siapa pemilik mobil itu, tetapi ia membatalkannya karena si Gempal bercerita tentang petugas cuci mobil yang memakai mobilnya dan mencuri kacamatanya. Dalam waktu yang bersamaan, tiba-tiba datanglah si Raju yang langsung menghajar si Gempal. Kini Maharaja sadar kalau pemilik dari tiket itu adalah Raju. Berarti Raju adalah salah satu dari 3 perampok yang telah mengambil tempat sampah Yusmi miliknya. Selanjutnya tampak Maharaja mengikuti Raju dari belakang. Mereka berdua akhirnya sampai pada sebuah bangunan yang terbengkalai. Sampai akhirnya ternyata bangunan kosong itu adalah markas dari Raju dan teman-temannya. Raju kemudian meminta teman-temannya untuk memutuskan tangan Maharaja, tapi tiba-tiba dengan menggunakan pisau cukur yang dibawa, Maharaja menghajar semua teman Raju. Hanya karena tempat sampah, Maharaja jadi kesetanan. Tampak Maharaja menghajar semua preman itu, tetapi ia tidak bermaksud untuk menghabisi mereka. Akhirnya Maharaja berhasil menyudutkan Raju dan bertanya, siapa 2 orang lagi yang melakukan perampokan di rumahnya. Pastinya Raju tidak mau bilang apa-apa. Ia hanya bilang kalau salah satunya adalah seorang polisi di daerah Maharaja. Belum sempat menyebutkan nama lainnya, Raju berhasil membuat Maharaja tersungkur. Selanjutnya, dengan cepat Raju berusaha melarikan diri dengan menggunakan motornya. Namun tiba-tiba Maharaja menemukan parang dan mengayunkan sehingga kelapa Raju terlepas. Demikianlah kejadian kenapa Raju menghilang saat itu. Selanjutnya, Maharaja pura-pura untuk menenangkan pemilik cuci mobil tersebut dan menasehatinya untuk selalu tabah. Di tempat lain, tampak Pandai Besi sedang menyelesaikan pesanan tempat sampah. Selanjutnya, kita diajak flashback ke 10 tahun sebelum kejadian Maharaja yang masih bersama anak dan istrinya. Selanjutnya, tampak sosok perampok yang bernama Selvam dan teman-temannya yang sedang merampok sebuah rumah. Korbannya adalah seorang ibu dan anak. Selvam ini sangat jahat. Ia bukan hanya merampok perhiasan korbannya, tetapi juga membiarkan temannya berbuat tidak benar pada anak gadis penghuni rumah itu. Selesai merampok, Selvam pergi pulang ke rumah dan ternyata ia sudah berkeluarga. Selvam memiliki istri dan seorang anak perempuan yang lucu. Kita juga dibuat terkejut. Ternyata di sana juga terdapat tempat sampah Yusmi yang ternyata dulunya adalah milik Selvam. Dalam satu kesempatan, punggung anak Selvam terluka karena kejatuhan barang di dapur. Selvam pun berusaha mengobati luka anak kesayangannya itu. Scene berpindah pada keluarga Selvam yang sedang berada di sebuah toko emas. Mereka berencana untuk membeli kalung emas sebagai hadiah ulang tahun untuk putrinya. Mata Selvam tertarik pada sebuah kalung dengan 2 tapak kaki yang dikelilingi dengan batu permata merah. Harganya sangat mahal, membuat istrinya berniat untuk mengurungkannya. Tapi Selvam ingin membelinya karena ia memang memegang uang hasil merampok, di mana istrinya tidak tahu akan hal itu. Selanjutnya, pemilik toko meminta mereka untuk kembali besok karena harus memasang berliannya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Selvam kembali ke toko emas untuk mengambil pesanannya. Selvam tampak bahagia dengan kalung emas itu. Di sisi lain, istri Selvam memberitahu semua tetangga agar datang ke rumahnya untuk merayakan ultah putrinya. Ia juga menelpon suaminya untuk merapikan jenggotnya yang sudah panjang. Selanjutnya, tampak Selvam mendatangi sebuah tempat potong rambut. Dan ternyata itu adalah tempat potong rambut, tempat Maharaja bekerja. Ini adalah tampang Maharaja saat muda. Ketika sedang memotong jenggot Selvam, tiba-tiba baterai alat cukurnya habis. Ia pun harus keluar untuk membeli baterai baru.
Tak lama berselang, tampak Selvam menerima telepon dari temannya memberitahu kalau aksi perampokan mereka saat ini sedang masuk berita koran setempat. Nah, ketika Selvam sedang membaca koran sambil menerima telepon, tiba-tiba Maharaja datang. Kita tidak tahu apakah Maharaja mendengar percakapan Selvam dengan temannya atau tidak. Tetapi yang jelas Selvam terus menatap mata Maharaja dengan tatapan tajam. Setelah itu, Selvam memberikan bayaran potong jenggotnya berlebih sebagai biaya tutup mulut. Akan tetapi Maharaja menolak uang tersebut. Ketika sudah sampai di rumah, istri Selvam menanyakan di mana kalungnya. Kalung itu ternyata tidak berada di kantong Selvam dan ternyata kalung itu tertinggal di tempat Maharaja bekerja. Pemilik tempat potong itu meminta Maharaja untuk mengembalikan kalung itu ke alamat yang tertera dalam surat pembeliannya. Ketika sudah sampai di rumah Selvam, tiba-tiba polisi berdatangan untuk menangkap Selvam. Karena mereka datang bersamaan, Selvam mengira kalau semua ini adalah ulah dari Maharaja yang melaporkan dirinya dan teman-temannya kepada pihak yang berwajib. Sementara itu, teman Selvam tidak tinggal diam dan berusaha melawan polisi dengan sebuah pistol. Akan tetapi, pihak polisi berhasil menembak teman Selvam sampai meninggal. Tangan Selvam akhirnya diikat dan dibawa ke kantor polisi. Ia harus meninggalkan anak dan istrinya di rumah. Selanjutnya, kita diajak ke masa sekarang, yaitu tentang pembuatan tempat sampah yang sudah selesai. Seorang petugas akhirnya membawa tempat sampah itu ke rumah kapten polisi. Di sana, tempat sampah itu tinggal dibikin penyok dan kotor. Setelah kondisi tempat sampah sudah sesuai dengan yang difoto, sekarang kapten polisi tinggal mencari seseorang yang berperan sebagai pencuri. Ia menghubungi semua bekas tahanan yang ia tahu. Namun demikian, tak ada satupun dari mereka yang mau bekerja sama. Apalagi mereka harus mengaku mencuri sebuah tempat sampah yang pastinya tidak ada nilainya. Karena tidak ada yang mau, Sakar memberanikan diri untuk memerankan sebagai pencurinya. Selanjutnya, hanya tinggal membriefing kronologi kejadiannya. Pihak kantor polisi pun meminta Raja untuk menceritakan kronologi peristiwa perampokan itu. Cerita Maharaja itu terhubung langsung ke kapten polisi, Sangar, dan juga temannya. Dari sinilah kita jadi tahu bahwasanya kasus perampokan itu terjadi ketika Ami, anak Maharaja, baru pulang dari berkemah. Saat itu Maharaja baru pulang dari tempat syukur di mana ia bekerja. Ami masuk rumah terlebih dahulu. Ketika Ami ingin mengganti pakaian, 3 perampok itu sudah berada di dalam rumah Selvam. Sudah berada di dalam. Ia adalah Selvam, Raju, dan satunya lagi, yaitu si Sakar sendiri. Di sana, Selvam sangat marah dan menghajar Ami. Ia dendam pada Maharaja, di mana menurut dia Maharaja lah yang telah membuatnya dipenjara selama 10 tahun, yang mengakibatkan ia harus berjauhan dengan anak istrinya. Selanjutnya, mereka bertiga sedang menunggu kedatangan Maharaja. Tiba-tiba, Sakar bilang kalau istrinya sudah lama di luar kota. Ia ingin berbuat tidak baik kepada Ami. Selvam yang dari dulu selalu bersikap acuh membiarkan hal itu terjadi. Tentunya hal itu membuat kita penonton menjadi sangat marah. Ternyata Selvam harus menunggu Maharaja cukup lama. Namun demikian, Selvam membiarkan Ami kesakitan. Hal itu ia lakukan untuk membalas rasa sakit hatinya pada ayah Ami, yaitu Maharaja. Selvam ingin agar Maharaja merasakan pedihnya selama 10 tahun di penjara. Karena sudah terlalu lama menunggu, akhirnya Selvam dan teman-temannya memutuskan untuk pergi. Scene kemudian berpindah kepada Maharaja yang dalam perjalanan pulang.
Ia terlambat pulang karena harus membelikan sepatu baru untuk Ami sebagai hadiah karena sudah mengikuti perkemahan. Sesampainya di rumah, Maharaja begitu terkejut mengetahui kondisi Ami. Dengan bergegas, Ami dibawa ke rumah sakit. Ketika Ami sudah di rumah sakit, Maharaja kembali ke rumah. Di rumah, ia melampiaskan kemarahannya dengan mengobrak-abrik rumahnya sendiri. Bahkan, ia juga membuat luka di telinganya. Scene kemudian berpindah kepada Maharaja yang sedang berada di samping Ami. Ketika Ami sudah sadar, ia meminta ayahnya untuk mencari tahu orang yang telah menyakitinya. Ami tidak akan melakukan apa-apa. Ia hanya ingin berbicara kepada orang itu. Kenapa ia melakukan hal jahat kepadanya? Apakah salah Ami dan ayahnya kepada orang itu? Selanjutnya, kita dibuat terkejut karena ternyata tempat sampah Laksmi atau Yusni yang hilang ternyata saat ini sudah berada di bawah keranjang Ami. Dan tempat sampah itu berada di sana karena diletakkan sendiri oleh Maharaja. Mendengar cerita pencurian tempat sampah Maharaja, Sakar merasa terkejut karena ia teringat dengan peristiwa yang sebenarnya. Ya, benar, Sakar terlibat secara langsung dan ia adalah salah satu dari pelaku perampokan di rumah Maharaja. Namun, Sakar merasa kalau ada sedikit cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu tentang tempat sampah yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan cerita itu. Oleh karena itu, Sakar mengurungkan niatnya untuk memerankan dirinya sendiri. Tapi sang kapten polisi terus mendesak Sakar. Di hari berikutnya, Sakar dibawa ke rumah Maharaja oleh kapten polisi untuk melakukan rekonstruksi peristiwa. Di sana terlihat Sakar merasa sangat kikuk dan kaku. Ia sangat takut kalau Maharaja tahu kejadian yang sebenarnya. Dan benar saja, ketika Sakar meragakan sedang memeluk Maharaja dari belakang, Sakar bilang harus menaikkan tumitnya karena ia terlalu pendek. Dari sana, Maharaja mulai teringat dan menyadari kalau Sakar kemungkinan adalah pelaku yang menyakiti Ami. Maharaja teringat perkataan Ami kalau salah satu pelakunya memiliki benjolan di punggungnya. Tiba-tiba Maharaja memeluk Sakar dan ia menemukan benjolan di punggung Sakar. Kini Maharaja yakin 100% kalau Sakarlah yang telah membuat putrinya menderita. Selanjutnya Maharaja meminta para polisi untuk keluar. Ia ingin berbicara berdua dengan Sakar. Selanjutnya Maharaja bertanya kepada Sakar berapa usia Sakar dan kenapa ia tega berbuat keji kepada anak yang masih kecil. Selanjutnya polisi masuk. Maharaja bilang kalau ia sudah memberikan maaf kepada Sakar dan meminta polisi untuk melepaskannya. Maharaja berencana menghabisi Sakar ketika ia sudah bebas. Akan tetapi, hal yang mengejutkan terjadi. Kapten polisi sudah tahu kalau Sakarlah sosok yang berbuat keji kepada Ami. Kapten polisi itu mendapatkan laporan dari polisi lain yang mengusut kasus kematian Raju, di mana polisi menemukan ponsel Raju di sana. Dari ponsel itu diketahui perbuatan keji Raju dan Sakar. Selanjutnya, kapten polisi itu menyerahkan sebuah parang kepada Maharaja. Lalu, polisi itu pergi keluar dan menguji Sakar dan Maharaja dari luar. Meski ia adalah sosok polisi korup, tetapi ia juga seorang ayah. Jadi, sang kapten polisi itu bisa merasakan sakit hati Maharaja. Ia berpikir bagaimana seandainya hal itu terjadi kepada putrinya sendiri. Semua berakhir dan kini tampak Raja yang sudah bekerja di perusahaan alat-alat listrik. Ia berencana mengantarkan peralatan listrik ke sebuah gedung yang baru dibangun. Ketika sampai di sana, ia mendapatkan panggilan dari sang kapten polisi dan mengarahkan Raja untuk ke suatu tempat. Nah, ada beberapa pekerja bangunan yang harus diajar karena menghalangi Maharaja. Sampai pada akhirnya Maharaja bisa bertemu dengan sosok yang selama ini ia cari. Ia adalah Selvam. Sudah 10 tahun Selvam di penjara dan ia menyalahkan Maharaja karena menduga Maharaja lah yang melaporkannya kepada pihak polisi. Ketika Selvam mengajarnya, Maharaja tidak melawan.
Selain masih merasa shock dan merasa bersalah atas kejadian 10 tahun lalu, ia hanya pasrah ketika dipukuli oleh Selvam. Namun tiba-tiba Maharaja teringat kalau putrinya juga ikut jadi korban, maka ia bangkit dan menghajar Selvam. Selanjutnya, Maharaja menghubungi putrinya untuk datang ke tempat itu. Sesuai dengan janjinya, ia menyediakan kursi untuk Ami dan memintanya untuk duduk. Ami diminta ayahnya untuk bertanya langsung kepada sosok yang bernama Selvam. Ami yang mendapatkan pendidikan yang baik, bukannya marah pada Selvam. Ami malah meminta maaf jika ia dan ayahnya pernah berbuat tidak baik kepada Selvam. Jika memang Selvam menginginkan barang berharga, Ami memberikan sebungkus kain kecil yang berisi perhiasan miliknya. Selvam tampak memperhatikan tumpukan perhiasan itu, dan disinilah plot twist yang sungguh membagongkan terungkap. Di sana, Selvam ternganga dengan kalung emas dengan bentuk tapak kaki yang dikelilingi oleh batu permata merah. Kita diajak flashback ke belakang, sesaat setelah Selvam ditangkap polisi. Saat itu, Maharaja dan Ami mendatangi istri Selvam dengan maksud untuk mengembalikan kalung tapak kaki itu. Mengetahui kalau putri Selvam masih kecil, Maharaja keluar sejenak untuk membelikan sebuah boneka. Ketika di toko boneka itulah kecelakaan truk terjadi. Sebenarnya tidak ada yang selamat dalam kecelakaan itu. Hanya putri Selvamlah yang selamat karena terkurung dalam tempat sampah. Entah karena apa, Maharaja mengambil putri Selvam dan mengakui sebagai putrinya. Selvam yakin kalau Ami adalah putrinya karena ia tahu ada bekas luka pada pundak Ami. Sekarang, Selvam merasa hancur karena telah berbuat di luar batas terhadap putrinya sendiri. Selvam tampak bersujud di kaki Maharaja agar dipertemukan kembali dengan putrinya. Ia ingin meminta maaf secara langsung, akan tetapi Maharaja sudah terlanjur sakit hati dan tidak menghiraukannya. Bisa jadi ini adalah karma bagi Selvam karena kehidupan masa lalunya yang sudah menyakiti banyak orang. Selvam juga tak melakukan apa-apa alias melakukan pembiaran ketika teman-temannya melakukan perbuatan yang di luar batas kemanusiaan. Tanpa Ami dan Maharaja pergi dari gedung itu. Mengetahui hal itu, hati Selvam sangat hancur dan sedih, penuh penyesalan, dan akhirnya menjatuhkan diri dari atas gedung bersama perhiasan yang diberikan oleh Ami. Film pun akhirnya berakhir dengan plot twist yang luar biasa. Tentu ada beberapa pertanyaan dalam benak kita. Kenapa Maharaja melaporkan tempat sampah Yusmi hilang? Ternyata Maharaja sudah tahu dari Raju bahwa salah satu pelaku perampokan itu adalah salah satu orang yang ada di kepolisian, yakni si Sagar, yang merupakan informan polisi. Itu ia mengarang cerita tentang tempat sampah itu. Dengan begitu, ia bisa melihat gerak-gerik pihak kepolisian. Pada awalnya, admin juga curiga kalau kapten polisi korup itulah dalang dari semuanya. Akan tetapi, meski ia sangat korup dan itu tidak dibenarkan, tetapi ia masih punya hati nurani. Ia tahu kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh Sagar. Pada dasarnya, semua permasalahan film ini adalah tentang karma. Siapa yang berbuat jahat pasti akan mendapatkan pembalasannya, entah bagaimana caranya. Juga kesalahpahaman bisa menimbulkan masalah besar. Ada banyak masalah-masalah pelik yang berkepanjangan di dunia disebabkan hanya karena kesalahpahaman. So, hindarilah kesalahpahaman. Bila ada masalah, coba dibicarakan dengan baik-baik dengan cara dewasa. Terima kasih.